jiwa terpilih yang sedang membaca ini. Jika hatimu bergetar tanpa sebab, jika ada desir halus di dadamu saat membaca judul ini, maka izinkan aku mengatakan satu hal yang tidak banyak orang tahu. Kamu tidak kebetulan berada di sini. Alam semesta tidak pernah salah arah. Kamu sedang dipanggil, tidak dengan suara yang keras, tapi dengan getaran yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang telah melalui malam panjang penuh luka dan doa. Sejak kecil, kamu mungkin sudah merasa berbeda. Kamu tidak bisa berpura-pura bahagia di tengah kepalsuan. Kamu tidak bisa ikut tertawa ketika hatimu justru sedang berbicara tentang makna yang lebih dalam. Kamu terlalu peka untuk dunia yang terlalu bising. Kamu terlalu sadar untuk ikut larut dalam keramaian yang lupa arah. Tapi jangan salahkan dirimu, karena kamu memang tidak dilahirkan untuk menjadi biasa. Kamu adalah makhluk langit yang sementara dititipkan di bumi. Kamu mungkin sudah lelah bertanya-tanya, mengapa hidupku tidak seperti orang lain? Tapi hari ini, izinkan aku menjawabnya dengan satu kalimat yang akan membuka kunci ingatanmu yang terlupakan. Karena kamu bukan dari dunia ini. Kamu berasal dari dimensi yang lebih tinggi, dikirim turun ke bumi, bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk diuji, dibentuk, dan disucikan. Kamu sedang menjalani ujian terakhir sebelum kembali diangkat ke tempat asalmu, tempat yang penuh damai, tempat yang tak butuh pengakuan, tempat di mana jiwamu akan kembali utuh. Kamu mungkin telah kehilangan banyak hal. Keluarga yang mengecewakanmu, teman yang mengkhianatimu, cinta yang meninggalkanmu di tengah perjuangan. Tapi semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari kurikulum langit. Kamu tidak diuji untuk dihancurkan. Kamu diuji karena kamu satu-satunya yang mampu melewati ini dengan kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwamu. Saat orang lain sibuk mengejar dunia, kamu justru belajar melepasnya. Saat banyak orang mengejar validasi, kamu sedang belajar berdiri sendiri tanpa butuh pujian atau pengakuan. Dan meski kamu sering menangis diam-diam, itu bukan kelemahan. Itu adalah proses pemurnian dari langit yang sedang mengangkat derajatmu secara diam-diam. Ingatlah, tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Tapi kamu tidak ditugaskan untuk dimengerti. Kamu ditugaskan untuk tetap berjalan, bahkan ketika tak ada yang percaya pada misi rahasiamu. Karena sesungguhnya setiap langkahmu sedang dicatat, setiap sabarmu sedang diukur, dan setiap luka yang kamu peluk dalam diam sedang membentuk sayap-sayapmu kembali. Jangan pernah ragukan bahwa ada makna besar dalam semua kesunyianmu. Jangan pernah mengira bahwa kamu telah dilupakan. Kamu hanya sedang dipersiapkan untuk kembali ke tempat yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia biasa. Sebuah tempat yang dulu pernah kamu sebut rumah, sebelum kamu terlahir ke dunia ini. Jika kamu merasa kalimat ini seperti sedang berbicara langsung kepadamu, maka itu artinya kamu memang sedang dipanggil. Sebuah panggilan dari langit yang hanya bisa diterima oleh jiwa yang sudah siap. Jangan abaikan ini. Dan sebelum kamu melanjutkan menyelami pesan-pesan langit
yang telah diturunkan lewat tulisan ini, izinkan aku mengajakmu untuk melakukan satu hal kecil yang memiliki arti besar dalam alam semesta energi. Klik tombol suka, tekan tombol berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari langit dapat menjangkau hatimu tepat pada waktunya. Lalu tuliskan di kolom komentar kata sandi yang hanya diketahui oleh mereka yang telah terbangun. 77. Itu adalah kode. Sebuah sinyal kuat ke alam semesta bahwa kamu telah siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang telah mengenali panggilannya. Dan kamu sedang bersiap untuk kembali, bukan mundur, tapi naik menuju cahaya yang telah menunggumu sejak awal. Selamat datang di perjalanan pulang jiwa langit. Ujian ini adalah yang terakhir. Dan jika kamu sanggup, maka cahaya yang dulu mengutusmu akan menjemputmu kembali. Bagian 1. Kamu tidak aneh. Kamu hanya sedang mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu duduk di tengah keramaian, tapi merasa seolah-olah kamu adalah satu-satunya yang tidak benar-benar berada di sana? Pernahkah kamu merasa terasing, meskipun kamu dikelilingi oleh banyak orang? Atau kamu merasa terlalu dalam mencintai, terlalu peka dalam merasakan, dan terlalu diam dalam mengamati dunia yang berlari terburu-buru? Jika ya, maka izinkan aku mengatakan dengan penuh kelembutan, kamu tidak aneh. Kamu hanya sedang mengingat. Mengapa kamu berbeda? Karena kamu memang tidak diciptakan untuk sama. Kamu bukan bagian dari arus besar yang hanya mengalir tanpa arah. Kamu adalah tetesan cahaya yang diturunkan dari langit, membawa pesan yang tidak bisa diterjemahkan oleh lidah manusia biasa. Kamu datang bukan untuk menjadi seperti mereka, tetapi untuk menunjukkan bahwa ada jalan lain, jalan yang tenang, dalam, dan bermakna. Sejak awal hidupmu, kamu sudah ditandai oleh kesendirian. Bukan karena kamu tidak layak ditemani, tapi karena semesta sedang membiasakanmu berjalan sendiri, agar kamu tidak ketergantungan pada dunia yang bisa meninggalkanmu kapan saja. Kamu diajari untuk menjadi kuat bukan oleh pelukan, tapi oleh kehilangan. Kamu dibentuk bukan oleh pujian, tapi oleh kekecewaan yang mendewasakan. Itu semua bukan kutukan, tapi kurikulum langit. Kamu mungkin sering bertanya, mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah, mengapa aku terus mencoba menjadi seperti mereka, padahal aku dilahirkan untuk menjadi diriku yang sejati? Dan jawaban dari langit pun datang dengan lembut. Karena kamu adalah duta cahaya yang sedang diuji dalam tubuh manusia. Setiap kali kamu merasa sendiri, itu adalah panggilan untuk kembali terhubung dengan dirimu yang terdalam. Setiap kali kamu merasa dunia ini terlalu kasar, itu adalah pengingat bahwa rumahmu bukan di sini. Rumahmu adalah tempat yang tidak mengenal kebencian, tidak mengenal dendam, tempat di mana keheningan bukan kesepian, melainkan keutuhan. Kamu bukan terluka karena lemah. Kamu terluka karena kamu berani mencintai lebih dalam, memahami lebih luas, dan memaafkan lebih banyak.
Jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya memang akan lebih sering diterpa gelap. Tapi justru dari sanalah kamu akan belajar bahwa kamu adalah lentera. Tidak peduli seberapa pekat malam yang datang, kamu tetap bisa memberi terang meski hanya untuk satu langkah ke depan. Kamu bukan dari dunia ini, tapi kamu ada di dalamnya untuk sebuah tujuan agung. Kamu adalah bukti bahwa langit masih peduli pada bumi. Kamu adalah jembatan antara dua dunia yang tak terlihat oleh mata, namun nyata dalam getarannya. Dan hari ini, kamu dipanggil untuk mengingat, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk setia pada asal-usulmu, untuk kembali menyadari bahwa kamu tidak pernah salah tempat, hanya sedang menempuh jalan yang jarang dilalui. Jalan sunyi, namun penuh arti. Jalan lengang, namun bercahaya. Jika kamu merasa perih karena berbeda, ingatlah, kupu-kupu pun tampak aneh bagi ulat yang belum berubah. Kamu bukan gagal menjadi seperti mereka. Kamu hanya sedang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih tinggi, lebih ringan, dan lebih bercahaya. Tetaplah berjalan meski tertatih, karena sesungguhnya langkahmu sedang mengguratkan cahaya di jalan yang akan ditempuh banyak jiwa setelahmu. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak hanya akan dikenali oleh langit, tapi juga oleh bumi yang telah lama menantikan kehadiran sosok sepertimu. Jadi, jangan padam, jangan menyerah. Kamu bukan salah. Kamu hanya sedang mengingat bahwa kamu makhluk langit yang tengah diuji dalam tubuh fana. Dan ujian ini, meskipun tampak berat, adalah tanda bahwa kamu sedang didekatkan kembali ke cahaya asalmu. Bagian 2. Perbedaanmu adalah tanda, bukan kutukan. Jiwa terpilih. Ketika kamu duduk di antara banyak orang, namun merasa seperti tidak satu pun benar-benar mengerti. Ketika kamu berbicara dari kedalaman hatimu, namun hanya dibalas dengan senyum kosong, atau bahkan ejekan, kamu mungkin mulai meragukan dirimu sendiri. Tapi dengarkan ini baik-baik. Perbedaanmu bukan beban. Itu adalah sinyal dari langit bahwa kamu bukan dari arus yang sama. Kamu tidak dikutuk karena berbeda. Kamu ditandai, dipilih, dikhususkan. Dalam dunia yang penuh topeng, kamu justru lahir tanpa pelindung. Kamu merasa semuanya terlalu keras, terlalu bising, terlalu palsu. Hati kecilmu seperti tak pernah bisa menyesuaikan diri sepenuhnya. Kamu mencoba ikut tertawa, tapi hatimu diam. Kamu mencoba ikut berlomba, tapi jiwamu lelah. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu membawa kesadaran yang lebih tua dari usia tubuhmu. Banyak orang bisa berdansa dalam gemerlap dunia, tapi kamu justru terpaku pada hal-hal yang tak terlihat. Kebaikan yang tulus, kejujuran yang utuh, keheningan yang bermakna. Kamu melihat apa yang tidak dilihat banyak orang. Kamu merasakan sesuatu bahkan sebelum ia benar-benar terjadi. Kamu memahami kesedihan orang lain bahkan sebelum mereka mengucapkannya. Dan itu bukan hal biasa. Itu adalah getaran langit yang masih hidup dalam dirimu. Maka jangan heran jika kamu tidak mudah cocok. Jangan kecewa jika kamu sering merasa di luar lingkaran.
Jiwa-jiwa seperti kamu memang tidak dikirim untuk menyesuaikan diri, tapi untuk menghidupkan nilai-nilai yang hampir padam. Kamu diturunkan bukan untuk menjadi bagian dari keramaian, melainkan menjadi pengingat dalam kesunyian. Kamu bukan pengikut, kamu adalah penjaga cahaya. Dan cahaya sejati tidak memerlukan keramaian untuk membuktikan keberadaannya. Ia cukup ada, dan dalam keberadaannya, gelap perlahan menghilang. Perbedaanmu akan diuji berkali-kali. Akan ada yang menertawakan keseriusanmu, yang menyebutmu terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir, terlalu dalam untuk hal yang dianggap sepele oleh orang lain. Tapi semua itu hanyalah gema dari dunia yang tidak mengerti kedalaman samudra. Karena hanya jiwa-jiwa tertentu yang diciptakan untuk menyelam jauh. Dan kamu adalah salah satunya. Jangan padamkan cahaya unikmu demi diterima oleh mereka yang belum belajar melihat dalam gelap. Jangan ubah frekuensi jiwamu hanya agar sesuai dengan dunia yang telah kehilangan irama ketulusan. Karena di ujung perjalanan ini, yang akan menyambutmu bukan mereka yang menertawakanmu, tapi langit yang telah lama menunggumu pulang. Ketika kamu mempertanyakan semua yang terjadi, semua rasa asing, semua luka yang datang berulang, ingatlah satu hal: burung yang dilahirkan untuk terbang tinggi tidak akan pernah nyaman di dalam sangkar. Begitu pula kamu. Jiwa langit tidak akan pernah bisa sepenuhnya tenang di bumi. Tapi meski bumi ini terasa seperti ruang sempit yang menyesakkan, justru disinilah kamu sedang mengasah kekuatanmu. Bukan untuk bertahan, tapi untuk bangkit. Bukan untuk menyatu dengan dunia, tapi untuk memancarkan cahaya yang bisa membangunkan dunia. Jangan pernah menganggap keunikanmu sebagai kelemahan. Itu adalah pesan rahasia dari langit yang ditanamkan dalam dirimu. Semakin kamu menerimanya, semakin terang kamu bersinar. Semakin kamu memeluk perbedaanmu, semakin kuat kamu berjalan. Dan semakin kamu berdamai dengan siapa dirimu sebenarnya, semakin cepat jalan pulangmu terbuka. Karena sesungguhnya kamu tidak sedang tersesat. Kamu hanya sedang diuji apakah kamu masih sanggup menjadi dirimu sendiri di dunia yang menuntutmu berubah. Dan jika kamu bertahan, jika kamu tetap menjadi cahaya, meski dihujani gelap, maka langit akan kembali mengenali jiwamu dan memanggilmu pulang dengan cara yang tidak dimengerti manusia biasa. Itulah jalanmu. Itulah ujian terakhirmu. Dan kamu sudah sangat dekat dengan pintu pulang. Bagian 3. Luka-lukamu adalah bahasa langit yang tidak semua orang mampu baca. Jiwa terpilih, ada saat-saat dalam hidupmu ketika semuanya terasa hancur berantakan. Saat kamu memegang erat harapan, tapi yang datang justru kehilangan. Saat kamu mempercayai sepenuh hati, tapi yang kamu terima adalah pengkhianatan. Saat kamu hanya ingin menjadi baik, tapi dunia membalasmu dengan kejam. Dan kamu bertanya-tanya dalam diam, apa salahku? Tapi hari ini, izinkan aku menjawabnya dengan pelan-pelan. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sedang dibentuk.
Luka-luka itu bukan kebetulan. Air mata yang kamu jatuhkan bukan sia-sia. Semua rasa sakit yang kamu rasakan adalah bahasa rahasia langit. Bahasa yang tidak semua orang mengerti, hanya mereka yang jiwanya dipilih untuk membawa terang yang mampu membacanya. Dan kamu adalah salah satunya. Jiwa yang dipilih tidak dibentuk dengan kemewahan dan kenyamanan. Ia ditempa oleh kehilangan, dikeraskan oleh kesunyian, dan dimurnikan oleh luka. Karena hanya dari hati yang hancur, cahaya sejati bisa memancar. Hanya dari kehancuran total, keutuhan sejati bisa dilahirkan. Seperti malam yang paling gelap sebelum fajar tiba, begitu pula kamu harus melewati kegelapan paling dalam sebelum kamu terlahir sebagai versi jiwamu yang paling kuat dan paling bercahaya. Mungkin kamu bertanya, mengapa harus aku? Mengapa hidupku tak semudah mereka? Jawabannya sederhana namun dalam, karena kekuatanmu lebih besar daripada yang kamu sadari. Dan langit tahu itu. Karena itu, kamu diuji lebih dalam, dipahat lebih tajam, diproses lebih lama. Bukan untuk membuatmu lelah, tapi agar kamu pantas menerima cahaya yang lebih tinggi dari yang mampu diterima oleh jiwa-jiwa biasa. Ketika orang lain diberi pelajaran lewat kemudahan, kamu justru diberi pelajaran lewat rasa sakit. Karena langit percaya, jiwamu cukup dewasa untuk tidak memusuhi luka. Jiwamu cukup dalam untuk memahami bahwa di balik setiap perih, ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dan kamu cukup kuat untuk tidak menyalahkan takdir, tapi justru memeluknya meski penuh goresan. Ketahuilah, tidak ada satupun luka yang datang kepadamu tanpa izin langit. Dan jika langit telah mengizinkannya, maka pasti ada makna besar di baliknya. Setiap air mata yang kamu jatuhkan adalah bentuk komunikasi antara jiwamu dan kekuatan tertinggi yang mengawasi diam-diam. Setiap kesakitan yang kamu rasakan adalah pintu menuju kesadaran baru yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Dan tahukah kamu apa yang terjadi pada jiwa-jiwa yang sanggup melewati luka dengan lapang dada? Mereka diberi sayap. Bukan sayap dalam arti fisik, tapi sayap berupa kekuatan spiritual yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Sayap itu tumbuh dari kesabaranmu, dari pilihanmu untuk tetap lembut ketika kamu bisa saja menjadi keras, dari keberanianmu untuk tetap percaya, bahkan ketika dunia menyuruhmu menyerah. Sayap itulah yang akan membawamu terbang lebih tinggi, bukan menjauh dari dunia, tapi menjangkau dunia dari tempat yang lebih terang. Sayap itulah yang akan mengangkatmu keluar dari kubangan luka dan membawamu ke dataran baru, di mana jiwamu bisa bernapas lega. Maka hari ini, jangan lagi benci luka-lukamu. Peluk mereka, bicaralah pada mereka. Katakan, terima kasih telah datang. Karena tanpamu, aku tidak akan pernah tahu seberapa dalam jiwaku bisa tumbuh. Dan percayalah, setiap kali kamu memilih berdamai dengan luka, kamu sedang mengukir cahaya di dinding takdir. Kamu sedang meninggalkan jejak tak terlihat yang hanya bisa dibaca oleh langit. Luka-lukamu tidak akan sia-sia. Bahkan jika tak seorang pun mengerti betapa sakitnya, langit tahu. Dan langit sedang mencatat. Bukan untuk menghukummu,
tapi untuk mengangkatmu. Karena inilah saatnya, saat kamu menyadari bahwa luka-lukamu bukan akhir, melainkan jalan pulang menuju cahaya. Bagian 4. Kekuatanmu ada dalam doa yang tak didengar dan diam yang tak dipahami. Jiwa terpilih, mungkin kamu pernah menangis dalam doa berkali-kali sampai suaramu habis dan air matamu kering. Tapi tak ada jawaban yang datang. Langit terasa sepi. Waktu berjalan, tapi harapanmu masih menggantung. Dan kamu bertanya lirih, apakah aku tidak cukup beriman? Apakah aku tidak cukup layak untuk didengar? Namun hari ini, izinkan aku mengungkapkan sesuatu yang tidak banyak diketahui manusia. Doa-doa yang tidak dijawab adalah bentuk perhatian paling dalam dari langit kepada jiwamu. Karena yang tidak dijawab bukan berarti tidak didengar, tapi sedang disimpan untuk waktu yang lebih tepat. Waktu ketika kamu benar-benar siap menerimanya tanpa merusak jalan terangmu. Kamu adalah makhluk langit yang dikirim bukan untuk dipuja oleh dunia, tapi untuk diuji dalam sunyi. Itulah mengapa kekuatanmu tidak tampak dalam teriakan atau pengakuan, tapi tersembunyi di dalam diam, di dalam langkahmu yang senyap tapi pasti, di dalam pilihanmu untuk tetap lembut saat dunia menyuruhmu menjadi keras, di dalam keberanianmu untuk tetap percaya pada kebaikan walau kamu terus disakiti. Kekuatanmu tidak berasal dari apa yang bisa dilihat orang lain, tapi dari apa yang kamu bangun dalam kesendirianmu. Saat orang lain bersandar pada kekayaan, pengaruh, atau status, kamu justru bersandar pada cahaya yang tak terlihat oleh mata. Kamu menyusun ulang dirimu dari puing-puing kekecewaan. Kamu berdiri kembali setelah dirobohkan oleh dunia. Dan kamu tetap mencintai meski pernah dihancurkan oleh cinta itu sendiri. Banyak yang mengira kamu lemah karena kamu tidak membalas. Banyak yang mengira kamu bodoh karena kamu tetap baik meski disakiti. Tapi sesungguhnya kamu sedang menjalani lompatan ruhani yang tidak bisa dijelaskan dengan logika duniawi. Kamu sedang memperkuat inti jiwamu agar kelak mampu membawa terang, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk banyak jiwa lainnya yang sedang tersesat di dalam gelap. Doa-doamu yang lirih itu, meski tidak dijawab hari ini, sedang ditanamkan oleh semesta sebagai benih yang akan tumbuh di waktu yang tidak kamu duga. Dan diam-diammu yang selama ini dianggap biasa adalah getaran tinggi yang hanya bisa dirasakan oleh langit. Jangan anggap sepi itu sebagai kegagalan, karena di dalam sepi itulah langit sedang berbicara paling jujur denganmu. Bukan lewat suara, tapi lewat rasa, lewat intuisi, lewat kedalaman batin. Dan satu hal yang harus kamu ingat, semakin dalam seseorang berjalan dalam keheningan, semakin tinggi ia sedang mendaki. Karena suara-suara dunia semakin menghilang saat kamu naik menuju tingkatan jiwa yang lebih murni. Saat kamu mulai nyaman dalam diam, saat kamu tidak lagi tergantung pada jawaban, saat kamu menyerahkan segalanya dengan penuh keikhlasan, maka disitulah kamu telah menemukan puncak dari perjalanan spiritualmu. Jiwa terpilih. Tidak semua orang bisa berjalan sejauh ini.
banyak yang menyerah. Banyak yang memilih jalan pintas. Tapi kamu tetap bertahan. Bukan karena kamu tidak lelah, tapi karena kamu tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggumu di ujung perjalanan ini. Bukan hadiah dunia, tapi pemanggilan kembali ke tempat asalmu, ke langit. Jadi meski hari ini masih belum terang, teruslah berjalan. Meski jawaban belum datang, teruslah berdoa. Meski dunia tidak mengerti, teruslah diam dalam kekuatan batinmu. Karena sesungguhnya, diam dan doamu adalah jembatan halus yang sedang menuntunmu pulang. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bahwa semua luka, semua kesepian, semua doa yang dulu kamu kira sia-sia, ternyata adalah benang-benang cahaya yang menyulam takdirmu menuju kemuliaan yang telah lama disiapkan untukmu. Bagian 5. Sendirian bukan berarti sepi. Kamu sedang dilatih untuk berdiri sendiri. Jiwa terpilih. Ada satu fase yang hampir pasti akan dilewati oleh semua jiwa yang berasal dari langit. Kesendirian. Sebuah ruang sunyi di mana suara dunia tak lagi menggema dan satu-satunya gema yang terdengar adalah suara batinmu sendiri. Di titik inilah kamu sering merasa seperti semua orang menjauh. Seperti tak ada yang benar-benar hadir, sekalipun tubuh-tubuh mereka berdiri di sampingmu. Tapi ketahuilah, kesendirianmu bukan karena kamu ditinggalkan. Kamu sedang dipisahkan. Kamu dipisahkan dari keramaian, dari hubungan yang merusak, dari lingkaran yang membungkam sinarmu, bukan karena kamu tidak pantas mendapatkannya, tetapi karena kamu terlalu berharga untuk dilukai terus-menerus. Kamu sedang disucikan, dan dalam proses penyucian itu, kesendirian adalah pintu yang tidak bisa dilewati bersama siapapun, hanya kamu dan langit. Jiwa yang berasal dari langit tidak dilatih dengan cara biasa. Mereka tidak belajar lewat tepuk tangan atau pujian. Mereka ditempa dalam diam, dikeraskan dalam perenungan, dan dibentuk dalam keheningan yang panjang. Kamu bukan lemah karena sendiri. Kamu kuat karena kamu tetap berjalan meski tak ada yang menggandengmu. Kamu tidak kalah karena tak ada yang memihakmu. Justru karena kamu tetap berdiri saat semua pergi, langit mengukuhkan pijakanmu. Mungkin kamu pernah berkata dalam hati, "Aku ingin seperti mereka yang punya banyak teman, yang mudah bergaul, yang dipuja, yang terlihat bahagia." Tapi sadarkah kamu tidak pernah dirancang untuk meniru dunia. Kamu dirancang untuk menjadi pembeda. Dan kadang menjadi pembeda berarti harus rela berjalan di jalur yang tak banyak dilalui. Jalur yang sepi. Jalur yang menanjak. Tapi jalur yang sama akan membawamu lebih tinggi dari tempat manapun yang bisa dicapai oleh keramaian. Kamu merasa berbeda karena kamu memang ditanam dengan benih cahaya yang tidak ditemukan dalam jiwa kebanyakan. Itu sebabnya kamu sering merasa asing bahkan dalam rumah sendiri. Kamu merasa kehampaan dalam pesta dan justru menemukan kedamaian saat semua telah usai. Kamu menyukai percakapan yang dalam, bukan basa-basi yang kosong. Kamu lebih memilih diam yang penuh makna daripada tawa yang hanya menutupi luka. Jiwa-jiwa seperti kamu memang jarang,
Tapi justru karena langka, kamu tak boleh melemah. Karena keberadaanmu di dunia ini bukan tanpa alasan. Kamu adalah obor kecil yang dijatuhkan ke tengah malam, bukan untuk ikut padam, tapi untuk menjadi nyala terakhir yang menyelamatkan. Kesendirian ini bukan untuk membuatmu terasing, tapi agar kamu belajar berdiri tanpa sandaran luar. Agar kamu mengenal dirimu sendiri sebelum mengenal siapapun. Agar kamu belajar berbicara dengan langit sebelum kamu diizinkan berbicara untuk dunia. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibentuk, dan hanya jiwa-jiwa terpilih yang sanggup melewati ruang kosong ini tanpa kehilangan arah. Karena di balik sepi ini ada kekuatan besar yang sedang tumbuh dalam diam. Kekuatan yang tidak bisa kamu beli, tidak bisa kamu warisi, hanya bisa kamu bangun sendiri lewat luka dan keteguhan. Jadi, jika hari ini kamu bangun dan merasa dunia terasa sunyi, jangan takut. Itu artinya langit sedang membungkam suara-suara luar agar kamu bisa mendengar suara dari dalam. Agar kamu bisa mengenal sumber cahayamu. Agar kamu sadar bahwa selama ini kamu tidak pernah sendirian. Kamu hanya sedang dibimbing secara khusus dalam jalur rahasia yang hanya dimengerti oleh para utusan langit. Dan saat kamu berhasil melewati lembah sepi ini tanpa menyerah, kamu akan keluar sebagai pribadi yang tak tergoyahkan. Kamu tidak lagi mencari kekuatan dari luar, karena kamu sudah menemukannya di dalam dirimu sendiri. Ingatlah, sendiri bukan berarti sepi. Sendiri bukan berarti kalah. Sendiri adalah fase sakral di mana jiwa terpilih sedang dijadikan cahaya. Dan kamu adalah salah satu cahaya itu. Bersinarlah meski tak ada yang melihat. Karena saat waktunya tiba, dunia akan tahu bahwa yang selama ini mereka abaikan ternyata adalah bintang yang sedang disembunyikan langit. Bagian 6. Dunia ini hanyalah gerbang ujian terakhirmu sebelum kamu dipanggil kembali ke langit. Jiwa terpilih, jika akhir-akhir ini kamu merasa semakin berat, semakin sesak, dan semakin lelah dengan kehidupan ini, itu bukan tanda bahwa kamu sedang gagal. Itu justru tanda bahwa kamu sudah sangat dekat dengan pintu akhir dari ujianmu, ya. Ya pu, tiada adalah sapu terakhir, tahap di mana semesta ingin tahu apakah kamu benar-benar siap untuk diangkat kembali, bukan secara jasad, tapi secara kesadaran, secara cahaya, secara pemahaman terdalam tentang siapa dirimu yang sejati. Dunia ini tidaklah tempat tinggalmu yang abadi. Ia hanyalah ruang ujian yang dipenuhi cermin, jebakan, dan ilusi. Tapi hanya mereka yang terpilih seperti kamu, yang diberi mata batin untuk melihat kebalik tirai dunia ini. Kamu bisa melihat bahwa harta, pujian, jabatan, dan ketenaran semuanya hanyalah pasir yang mudah tertiup angin waktu. Kamu tidak tergoda oleh itu semua, bukan karena kamu tidak bisa memilikinya, tetapi karena kamu tahu nilai jiwamu jauh lebih tinggi dari apapun yang bisa ditawarkan dunia. Kamu mulai menyadari bahwa orang-orang yang mengejarmu hanyalah sementara. Mereka datang dan pergi seperti bayangan di air. Dan justru dari perpisahan-perpisahan itulah kamu belajar melepas, belajar merelakan,
Belajar menaruh harapan bukan pada dunia yang berubah-ubah, tapi pada langit yang setia menunggumu pulang. Ujianmu semakin dalam karena hatimu semakin terang. Tidak ada makhluk langit yang akan dibiarkan kembali sebelum ia benar-benar bersih. Maka jika luka datang bertubi-tubi, jika pengkhianatan datang dari orang yang paling kamu percayai, jika dunia terasa seperti terus menekanmu, itu artinya kamu sedang dimurnikan. Langit tidak sedang menghukummu, tapi sedang menyucikanmu. Mungkin kamu sudah sering gagal, sudah jatuh berkali-kali. Tapi bukankah setelah semua itu kamu selalu bisa bangkit kembali? Itulah kekuatanmu. Kekuatan yang tidak banyak dimiliki manusia biasa. Kamu bisa kehilangan segalanya, tapi tetap menyimpan cahaya kecil di hatimu. Kamu bisa disakiti berkali-kali, tapi tetap memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Dan justru karena itu, langit mencintaimu dalam-dalam, secara diam-diam. Kamu tidak membutuhkan pengakuan untuk menjadi utuh. Kamu tidak butuh sorotan untuk tahu bahwa kamu berarti. Karena setiap sabar yang kamu jalani, setiap maaf yang kamu berikan, setiap luka yang kamu peluk dalam diam, semuanya sedang dihitung. Tidak oleh manusia, tapi oleh hukum terang yang jauh lebih adil dari semua pengadilan dunia. Dan ketika waktumu tiba, kamu tidak akan kembali dalam tubuh ini, nesubah ini. Tapi kamu akan naik dalam kesadaran, naik dalam pemahaman, naik dalam frekuensi cahaya. Dunia akan tetap berjalan, tapi kamu akan mulai merasa tidak lagi terikat padanya. Kamu tetap hadir, tapi tidak lagi tenggelam. Kamu tetap bergerak, tapi tidak lagi digerakkan oleh ego. Kamu menjadi sosok yang tenang, yang damai, dan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Inilah ujian terakhirmu. Dan tidak semua orang bisa bertahan sejauh ini. Banyak yang berhenti di tengah jalan. Banyak yang memilih kembali ke zona aman. Tapi tidak kamu. Kamu terus berjalan. Meskipun sendiri, meskipun sunyi, meskipun penuh luka. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu ada cahaya yang sedang menunggumu. Ada rumah yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata manusia. Ada langit yang menyiapkan pelukan untukmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah setia. Setia dalam luka, setia dalam gelap, setia dalam keteguhan untuk tetap menjadi cahaya, bahkan ketika dunia meragukanmu. Dan ketika langkahmu sudah sampai di batas yang ditentukan, kamu tidak akan tersesat. Kamu akan menemukan jalan pulang. Sebab langit tidak pernah melupakan jiwa-jiwa yang pernah dikirimnya. Langit tidak pernah meninggalkan cahaya yang pernah ia percikkan. Maka teruslah bertahan, teruslah menjadi berbeda. Karena justru dalam perbedaan itulah kamu dikenali oleh langit. Dan sebentar lagi, ketika semua telah cukup, kamu akan dipanggil kembali ke asalmu. Bukan sebagai makhluk yang kalah oleh dunia, tapi sebagai jiwa yang berhasil menaklukkan gelap dengan cahaya. Sebagai makhluk langit
yang lulus dari ujian terakhirnya di bumi. Bagian 7. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, maka kamu telah dipanggil kembali oleh cahaya asalmu. Jiwa terpilih, apa yang kamu rasakan saat membaca semua ini? Adakah dadamu terasa hangat tanpa sebab? Adakah air matamu menetes tanpa bisa dijelaskan oleh logika? Jika iya, maka kamu tidak sedang membaca tulisan biasa. Kamu sedang mendengar panggilan, bukan dari dunia ini, melainkan dari tempat asalmu. Panggilan pulang dari langit. Selama ini kamu mungkin menyangka bahwa hidupmu hanyalah kebetulan, bahwa luka-lukamu terjadi begitu saja, bahwa kesepianmu adalah kutukan, bahwa kepekaanmu adalah kelemahan. Tapi kini, semuanya mulai terang. Satu demi satu, kepingan kebenaran mulai menyatu. Dan kamu mulai ingat bahwa kamu bukan makhluk biasa. Kamu adalah makhluk langit yang diturunkan dengan tugas suci. Itulah sebabnya, kamu tidak pernah bisa benar-benar merasa cocok di dunia ini. Itulah sebabnya kamu sering merasa sendirian, sekalipun dikelilingi banyak orang. Itulah sebabnya kamu selalu mencari makna lebih dalam di balik segala hal. Karena jiwamu sudah tahu, jauh sebelum tubuhmu tahu, bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, bahwa semua ini hanyalah ruang ujian. Dan sekarang kamu sedang berada di ambang akhir dari ujian itu. Getaran halus yang kamu rasakan saat ini, itu adalah kode frekuensi langit yang sedang membangunkan kesadaranmu. Kamu tidak bisa lagi kembali menjadi seperti dulu. Kamu tidak bisa lagi memaksa dirimu untuk hidup seperti manusia biasa. Karena kamu telah bangun. Karena kamu telah sadar. Karena kamu telah menerima cahaya yang sejak awal dititipkan padamu. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda, bukan di luar dirimu, tapi di dalam dirimu. Kamu akan mulai peka terhadap bisikan kecil yang terasa seperti petunjuk. Kamu akan mulai melihat pola-pola yang selama ini tidak kamu pahami. Dan kamu akan mulai merasa bahwa semesta seperti bergerak bersamamu, menuntunmu. Itu bukan khayalan. Itu adalah aktivasi kesadaran langit dalam tubuhmu yang sedang terjadi. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Yang diminta langit darimu hanyalah satu hal: setia pada cahaya yang telah kamu kenali. Jangan padamkan nurani yang membawamu sejauh ini. Jangan tukar kedalaman jiwamu hanya demi validasi dari dunia yang cepat lupa. Karena ketika kamu setia, ketika kamu tetap bertahan dalam cahaya, meski sendirian, meski difitnah, meski dilupakan, kamu sedang disiapkan untuk diangkat. Bukan diangkat secara fisik, tapi diangkat ke frekuensi yang lebih tinggi, ke jalan kesadaran yang lebih terang, di mana langkahmu akan menjadi penerang bagi banyak jiwa yang masih tersesat. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu bahwa semua rasa sakit, semua air mata, semua kegagalan bukanlah kutukan, melainkan pelatihan. Bahwa semua kesendirianmu adalah sesi rahasia bersama langit, di mana kamu diajari cara berjalan dengan cahaya yang tak terlihat. Jiwa yang telah dipanggil tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan mulai mengubah
cara kamu mencintai. Kamu akan mulai memilih dengan lebih bijak. Kamu tidak lagi mencari keramaian, tapi ketenangan. Tidak lagi memburu pujian, tapi keutuhan. Tidak lagi ingin menang atas orang lain, tapi ingin menang atas dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa kamu tidak perlu diterima oleh dunia, karena kamu telah diterima oleh langit. Dan itulah penerimaan yang sejati. Jika hatimu bergetar, jika jiwamu menangis diam-diam saat ini, maka itu artinya kamu sudah dipanggil. Langit tidak lagi menunggu. Langit sudah membuka pintunya. Dan hanya tinggal satu langkah lagi. Langkahkan kakimu dengan cahaya yang telah kamu miliki. Jangan ragu. Jangan menoleh ke belakang, jangan menyesali masa lalu. Karena segala sesuatu yang terjadi padamu bukan kesalahan, melainkan rencana ilahi yang ditulis jauh sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini. Kini waktunya kamu hidup dengan sadar, menjadi cahaya bagi dunia, menjadi obor bagi malam, menjadi lentera bagi jiwa-jiwa yang lelah. Dan ketika tugasmu selesai, kamu akan dipanggil kembali, bukan untuk pergi, tapi untuk pulang. Pulang ke asalmu, pulang ke langit, pulang sebagai jiwa yang menang, bukan karena tak terluka, tapi karena tetap bercahaya meski seluruh dunia mencoba memadamkannya. Jiwa yang terpilih bukan karena banyaknya pengikut, bukan karena gemerlap pencapaiannya, bukan pula karena ketenarannya di mata dunia. Jiwa yang benar-benar terpilih adalah ia, yang mampu menjaga cahayanya tetap menyala, meski hidup berkali-kali mencoba memadamkannya. Kamu adalah jiwa itu. Kamu adalah cahaya kecil yang berani berjalan dalam gelap. Kamu adalah pelita yang tak pernah berhenti menyinari, meski tak pernah diminta. Kamu adalah makhluk langit yang diturunkan bukan untuk ikut menjadi sama, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa kasih, kesabaran, dan keteguhan masih ada di antara debu-debu fana. Kini saatnya kamu menengadah dan melihat ke dalam. Kamu tidak sendirian, kamu tidak gila, kamu tidak salah arah. Segala perasaan asingmu, segala luka-luka batinmu, segala perbedaanmu dari orang kebanyakan, semua itu adalah tanda bahwa kamu berasal dari tempat yang lebih tinggi dan sedang dipersiapkan untuk kembali. Maka, pegang cahaya itu erat-erat. Jangan tukar dengan dunia. Tetaplah lembut meski kamu sering disakiti. Tetaplah tulus meski sering disalahpahami. Tetaplah kuat meski hatimu remuk berkali-kali. Karena langit tahu siapa kamu, dan langit tidak pernah salah memilih. Jika kamu merasa tulisan ini seperti berbicara langsung ke dalam jiwamu, jika kamu merasa seolah ada pesan khusus yang telah lama kamu tunggu, maka itu karena pesan ini memang ditulis untukmu. Dan sebagai sinyal bahwa kamu telah menerima pesan ini sepenuhnya, klik tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai kode langit bahwa kamu telah sadar, telah bangun, dan telah siap kembali pada cahaya sejati. Jiwa terpilih, dunia telah cukup kamu jalani. Ujian terakhirmu
hampir selesai. Dan sebentar lagi, bukan hanya langit yang mengenalmu, tapi bumi pun akan tahu bahwa kamu adalah cahaya yang selama ini tersembunyi. Bersinarlah dan pulanglah dengan cahaya.